Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang UJT. Sebelum masuk kepada materinya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya Mas Duki Abdul Ghani dengan NIM 41014182117. Yang kedua ada Aulia Gusti Maulida Lubis dengan NIM 41014222144. Lalu yang ketiga ada Gina Rizkia Rahmatika dengan NIM 41014222145. Lalu yang keempat ada Sarafina Putri Ramadhani dengan NIM 41014222164. Lalu yang kelima ada Naima Winde Mareta dengan NIM 41014222172. Lalu yang keenam ada Zevi Hanatul Fajriah dengan NIM 41014222174. Lalu yang ketujuh ada Wulan Jenar Mulyaningsih dengan NIM 41014222182. Lalu untuk pada materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Pengantar UJT. UJT ditemukan oleh Gusset pada tahun 1908. Awalnya disebut sebagai distribusi student, lalu berganti nama menjadi distribusi T, yang diambil dari huruf belakang kata student. UJT sendiri adalah jenis pengujian statistika untuk mengetahui apakah ada perbedaan dari nilai yang diperkirakan dengan nilai hasil perhitungan statistika. Nilai perkiraan ini bermacam-macam asalnya. Ada yang kita tentukan sendiri berdasarkan isu, nilai persyaratan, dan lain-lain. Untuk uji T adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nol atau H0. Kegunaan dari uji T sendiri yaitu untuk menguji rata-rata suatu sampel dan juga untuk membandingkan ada tidaknya perbedaan pada rata-rata dua sampel tersebut. Syarat uji T yaitu jika data berskala interval atau rasio, data berdistribusi normal, dan data dengan ukuran sampelnya kurang dari 30. Serta jika data dengan sampel lebih dari 30, uji T sama dengan uji Z, namun pada uji T diasumsikan simpangan baku populasi atau sigma tidak diketahui. Untuk jenis uji T-nya yaitu ada one sample t-test atau satu sampel dan two sample t-test atau dua sampel. Untuk yang di one sample t-test digunakan untuk membandingkan rata-rata suatu sampel dengan suatu nilai konstanta tertentu. Misal rata-rata berat badan siswa kelas 7D adalah 60 kg. Ini bisa dilakukan uji pihak kanan, uji pihak kiri, dan uji dua pihak. Uji pihak kanan digunakan untuk mengetahui apakah nilai rata-rata lebih besar dari suatu nilai tertentu, sementara uji pihak kiri digunakan untuk mengetahui apakah rata-rata lebih kecil dari suatu nilai tertentu. Sementara untuk uji dua pihak untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara dua rata-rata. Selanjutnya, di dua sampel t-test atau two sample t-test itu ada dua, yaitu dua sampel berpasangan, yaitu dependent atau paired sample t-test, dan dua sampel bebas atau independent sample t-test. Yang pertama, dua sampel berpasangan itu digunakan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan, yaitu sampel dengan subjek yang sama, namun terdapat dua perlakuan atau kejadian yang berbeda. Contohnya, rata-rata nilai siswa kelas 8H sebelum pandemi COVID-19 dan sesudah pandemi COVID-19 berbeda. Yang selanjutnya yaitu dua sampel bebas atau independent sample t-test biasanya digunakan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan, yaitu dua subjek yang berbeda. Contohnya rata-rata nilai UTS kelas 8H dan 8G yang berbeda. Ini saya akan membahas tentang one sample t-test. One sample t-test itu adalah pengujian hipotesis untuk menentukan apakah rata-rata suatu populasi itu sama dengan suatu nilai tertentu yang ditetapkan. Syaratnya di sini ada yang pertama, data harus kontinu, dan yang kedua, data berdistribusi normal. Langkah-langkah dalam pengujian one sample t-test itu yang pertama adalah uji normalitas, yang kedua adalah uji one sample t-test. Di sini saya sajikan langkah penggunaan SPSS, yaitu dengan memasukkan data kepada variabel data di SPSS, kemudian klik analyze, ampersand,
dan one sample t-test. Kemudian memasukkan variabel yang akan diuji ke dalam kotak tes variabel dan masukkan tes value atau nilai pembandingnya. Kemudian klik OK untuk menjalankan analisis. Nantinya output dari SPSS tersebut akan menghasilkan jika pada output SPSS untuk uji normalitasnya, maka akan kita bandingkan nilai statistik dan SIG pada tabel test of normality. Jika nilai SIG-nya lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Dan pada output SPSS uji one sample t-test, yaitu membandingkan nilai SIG to tell pada tabel one sample test dengan alpha. Jika nilai SIG to tell-nya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Di sini saya akan membahas tentang uji one sample t-test dua pihak atau detail. Uji one sample t-test dua arah ini digunakan apabila hipotesis 0 atau H0-nya berbunyi sama dengan dan hipotesis alternatifnya atau HA-nya berbunyi tidak sama dengan. Uji one sample t-test dua arah bertujuan untuk menentukan apakah rata-rata sampel yang diuji berbeda secara signifikan dari nilai tertentu yang ditetapkan sebagai rata-rata populasi. Untuk langkah-langkah pengujiannya, yang pertama adalah menentukan hipotesis, yaitu H0, mu sama dengan mu0 adalah rata-rata sampel sama dengan rata-rata populasi yang diusulkan. Dan H1-nya, mu tidak sama dengan mu0 adalah rata-rata sampel tidak sama dengan rata-rata populasi yang diusulkan. Untuk langkah yang kedua adalah taraf signifikansi, yaitu alfa. Kita biasanya menggunakan alfa 5%. Untuk langkah yang ketiga adalah kriteria pengujian. Di sini ada kriteria pengujian secara manual maupun secara SPSS. Untuk secara manual, kriteria pengujiannya yaitu H0 ditolak jika T hitung kurang dari negatif T tabel dengan T tabelnya adalah alfa per 2 dan N-1 atau T hitung lebih besar dari T tabel dengan T tabelnya adalah alfa per 2 dengan N-1. Jika H0 diterima, T hitungnya lebih besar dari negatif T tabel dengan T tabelnya adalah 1 dikurangi setengah alfa atau T hitungnya kurang dari T tabel. Kriteria pengujian dengan menggunakan SPSS yaitu jika SIG kurang dari 0,05 maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Jika SIG-nya lebih besar dari 0,05 maka H1-nya ditolak dan H0-nya diterima. Langkah yang keempat, di sini ada uji statistik. Di sini adalah uji statistik untuk secara manual dengan rumus T sama dengan X bar min mu0 per S dibagi akar N. Dengan X barnya adalah rata-rata sampel, mu0-nya adalah nilai rata-rata yang ditetapkan, S-nya adalah simpangan baku, dan N-nya adalah ukuran sampel. Langkah yang terakhir atau langkah yang kelima adalah pengambilan keputusan, yaitu jika ditolak, berarti kita menerima H1. Begitupun sebaliknya. Di sini ada contoh soal, yaitu seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS adalah sama dengan 75. Untuk membuktikan hal tersebut, peneliti memilih secara random atau secara acak 12 orang siswa yang aktif di OSIS. Adapun nilai rata-rata hasil belajar dari ke-12 siswa tersebut adalah di tabel di sampingnya. Untuk menjawab soal tadi, yang pertama kita menentukan rumusan hipotesisnya, yaitu H0 adalah nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS sama dengan nilai 75.
dengan H1-nya adalah nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 75. Selanjutnya, langkah yang kedua tadi adalah menentukan taraf signifikansi. Kita menggunakan alfa 5% atau 0,05. Langsung saja kita langsung ke SPSS-nya. Sebelum kita masuk ke SPSS-nya, terlebih dahulu kita siapkan datanya di Excel untuk mempermudah memindahkan data ke SPSS. Untuk langkah yang pertama, kita masuk ke variabel view di bawah ini. Pada bagian nama, kita ketik hasil. Pada bagian desimal, kita pilih 1. Dan pada label, kita ketik hasil belajar. Setelah itu, kita masuk ke data view di bawah. Setelah itu, kita masukkan data yang ada di Excel tadi. Kita copy. Kita masukkan ke data view di bagian hasil nomor 1. Kita paste. Seperti ini. Untuk langkah yang pertama adalah pengujian uji normalitas, yaitu menentukan apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Untuk langkah uji normalitas, yang pertama adalah klik Analyze, kemudian Descriptive Statistik, dan Explore. Hasil belajar ini kita masukkan ke Dependent List, dan kemudian kita klik Plots, dan kita centang di Normality Plot with Test. Kemudian Continue, dan klik OK. Nanti akan muncul hasil outputan, Case Processing Summary, Descriptive, dan juga Test of Normality. Untuk kita menyimpulkan data ini berdistribusi normal atau tidak, kita lihat di tabel Test of Normality. Pada output yang tadi, Test of Normality diperoleh nilai Shapiro-Wilk. Kita lihat di bagian Shapiro-Wilk, nilai sigma-nya adalah 0,368. 0,368 ini kan lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tadi berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas dalam uji one sample t-test ini sudah dipenuhi. Selanjutnya bisa kita lakukan uji one sample t-test. Untuk pengujian one sample t-test, kita kembali ke data SPSS tadi. Kemudian kita klik Analyze, Compare Mean, dan one sample t-test. Hasil belajarnya kita memasukkan ke test variabel. Dan pada test value-nya kita ganti 75, karena tadi kan asumsinya adalah sama atau tidak sama dengan 75. Kemudian langsung klik OK. Di sini ada output one sample statistik dan juga one sample test. Untuk membaca hasil itu, kita bisa langsung ke Di sini ada dua outputan. Yang pertama adalah one sample statistik, yang mana menginformasikan bahwa
datanya adalah N, 12, sebanyak 12, min atau rata-ratanya adalah 78,108, dan standar deviation-nya adalah 3,5, standar error min-nya adalah 1,02, dan pada outputan yang kedua, one sample test, kita bisa lihat di bagian seek to tell, yaitu nilainya adalah 0,011. Nilai seek 0,011 ini kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Sehingga dapat diartikan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 75. Kita akan membahas tentang uji one sample t-test satu pihak atau one tail test pihak kanan. Uji one sample t-test satu pihak atau one tail test kanan digunakan apabila hipotesis 0 atau H0-nya berbunyi lebih kecil atau sama dengan, dan hipotesis alternatifnya berbunyi lebih besar. Di mana hipotesis statistiknya yaitu H0, mu kurang dari sama dengan mu 0, H1, mu lebih dari mu 0. Uji one sample t-test satu pihak kanan memiliki tujuan untuk menentukan apakah rata-rata sampel lebih besar dari nilai yang telah ditentukan. Dalam uji one sample t-test pihak kanan, terdapat langkah-langkah pengujian sama seperti uji di sebelumnya. Yang pertama, kita tentunya menentukan hipotesis. H0 yaitu mu kurang dari sama dengan mu 0 yang berarti rata-rata populasi sama dengan atau kurang dari nilai tertentu. H1-nya mu lebih dari mu 0 yang berarti rata-rata populasi lebih dari nilai tertentu. Yang kedua, kita menentukan taras signifikan atau alfanya. Alfa untuk menentukan nilai distribusi T berdasarkan tabel. Nah, ini kalau misalnya kita menggunakan hitungan manual atau menggunakan T hitung. Tapi dalam pembahasan kali ini kita akan praktik menggunakan SPSS. Jadi nanti kita akan melihat nilai sig-nya. Biasanya kalau di SPSS itu kita menentukan sig-nya itu atau taraf signifikannya itu sama dengan 5% atau 0,05. Yang ketiga, kita merumuskan kriteria pengujian. Uji satu pihak kanan, H0 ditolak jika T-nya lebih sama dengan T1 min alfa dan berlaku sebaliknya. Nah, kan dalam pembahasan kali ini menggunakan perhitungan SPSS, maka kalau dalam SPSS jika sig-nya itu kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kalau sig-nya lebih dari 0,05, maka H1 ditolak dan H0-nya diterima. Untuk langkah yang ketiga, uji statistik. Di sini dirumuskannya menggunakan T hitung ya, di mana X bar dikurangi 0 per S dibagi akar N. Di mana X bar ini menyatakan rata-rata sampel, mu 0 nilai rata-rata yang ditetapkan, S timpangan baku sampel, dan N ini ukuran sampel. Untuk langkah 5-nya kita pengambilan keputusan atau kesimpulan, apakah nanti H0 ditolak atau H0 diterima. Oke, biar lebih paham kita langsung saja masuk ke contoh soal. Seorang guru ingin mengetahui apakah rata-rata nilai ujian matematika dari 20 mahasiswa kelas 8A yang dalam pembelajarannya menggunakan materi pembelajaran problem listening lebih besar dibandingkan nilai yang telah ditetapkan sekolah, yaitu 75. Dilampirkan nilai matematika siswa sebagai berikut dengan taraf signifikannya alfa sama dengan 5%, sama dengan 0,05. Nah, dilampirkan nilainya sebagai berikut ya, bisa dibaca pada layar atau dilihat pada layar. Terdapat 25 siswa ya di kelas 8A itu. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita tentunya merumuskan hipotesis dulu. H0 mu kurang dari sama dengan 75 yang berarti rata-rata nilai ujian matematika siswa yang dalam pembelajaran menggunakan model PBL sama dengan atau kurang dari nilai standar sekolah. H1-nya mu lebih dari 75 yang menyatakan rata-rata nilai ujian matematika siswa yang dalam pembelajaran menggunakan model PBL itu lebih dari nilai standar sekolah. Lalu kita menentukan taraf nyata atau signifikannya. Alfa sama dari 5% sama dengan 0,05. Untuk penyelesaiannya yang ketiga, kita merumuskan kriteria pengujian. Jika sig-nya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jika sig-nya lebih dari 0,05, maka H1 ditolak dan H0 diterima. Untuk langkah keempat, yaitu uji statistik. Di sini, jangan lupa di penjelasan sebelumnya bahwa kita
menguji apakah data itu berdistribusi normal atau tidak. Oke. Kita langsung coba aja di SPSS ya. Mungkin kita bisa kontrol new aja. Oke. Kita masukkan datanya ke SPSS. Sini kita punya data. Ctrl C. Kita masukkan data ke data view ya. Ctrl V. Lalu kita pilih variable view. Di sini namanya berarti nilai ya. Atau gini aja, nilai ujian. Di sini desimalnya kita nolkan aja karena bulat ya, tidak desimal. Lalu kita kembali lagi pada data view. Kita bisa klik analyze. Lalu kita bisa pilih descriptive statistic ya. Ada banyak pilihan, kita pilih yang explore. Kita masukkan nilai ujiannya ke dependent list. Lalu kita klik plots. Di sini kita bisa centang normality plot with test. Kita centang, kita continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini keluar outputnya, judulnya explore. Di sini tentunya ada banyak tabel. Yang pertama ada case processing summary, ada descriptive, dan ada test of normality. Nah, kita lihat saja pada tabel test of normality di Shapiro-Wilk ya. Kita peroleh sig-nya itu 0,455. Ya, kita peroleh sig-nya 0,455. Kita kembali ke pembahasan. Nah, karena N-nya itu kurang dari sama dengan 50, kita menggunakan Shapiro-Wilk ya. Diperoleh sig-nya sama dengan 0,455 lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Nah, setelah dipenuhi asumsi apakah data itu normal atau tidak, kita langsung bisa melakukan perhitungan uji pihak kanan ya. Kita kembali ke SPSS. Masih data yang sama, kita klik analyze. Kita klik compare means, lalu kita pilih yang one sample t-test. Kita masukkan nilai ujiannya ini ke test variable. Lalu kita klik OK saja. Nah, di sini muncul output yang berjudul t-test. Terdapat dua tabel, yang pertama one sample statistik dan yang kedua one sample test. Oke. Di sini kita lihat yang pada one sample t-test di bagian sig. Ya. Ini kita peroleh sig-nya 0,000 ya. Kita kembali ke pembahasan. Oh ya. Kita melewatkan sesuatu. Kita ulang dulu, kita masuk compare mean, one sample t-test lagi. Nah, di test value ini kita isi dengan 75 karena tadi kan 75 itu nilai yang ditetapkan oleh pihak sekolah ya. 75. Kita klik OK. Nah, kita lihat yang ini. T-test yang one sample t-test, yang tabel one sample t-test, one sample test. Lalu kita lihat sig-nya ya di sini. Sig-nya kita peroleh 0,000 ya. Oke. Lihat output SPSS bagian t-test pada tabel one sample test. Diperoleh sig-nya sama dengan 0,000. Berarti kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai ujian matematika siswa yang dalam ujian menggunakan model PBL itu lebih dari nilai standar sekolah. Satu pihak kiri. Ujian t-test satu pihak kiri digunakan apabila hipotesis 0 atau H0 berbunyi lebih besar atau sama dengan dan hipotesis alternatif lebih kecil. Bentuk statistikanya yaitu hipotesis statistikanya H0 mu lebih dari sama dengan mu 0, H1 mu kurang dari mu 0. Uji one sample t-test satu pihak one tail kiri bertujuan untuk menentukan apakah rata-rata sampel secara signifikan lebih rendah dari nilai yang telah ditentukan. Langkah-langkah dari pengujian one sample t-test pihak kiri yaitu yang pertama menentukan hipotesis. H0 mu lebih dari mu 0, rata-rata populasi sama dengan atau lebih dari nilai tertentu. H1 mu kurang dari mu 0, rata-rata populasi kurang dari nilai tertentu.
Yang kedua yaitu menentukan taraf signifikan atau alfa. Nah, untuk menentukan taraf signifikan atau alfa ini berdasarkan tabel dari nilai distribusi T. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu kriteria pengujian. Kriteria pengujian dari uji satu pihak kiri, H0 ditolak jika T kurang dari sama dengan negatif T 1 dikurangi alfa atau H0 diterima jika T lebih dari T1 dikurangi alfa. Atau jika sig kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jika sig lebih dari 0,05 maka H1 ditolak dan H0 diterima. Nah, selanjutnya untuk langkah uji statistiknya, X bar dibagi S per akar N, di mana X bar sama dengan rata-rata sampel, yaitu rata-rata yang ditetapkan, S sama dengan ulang baku sampel, dan N adalah ukuran sampel. Nah, langkah yang kelima yaitu pengambilan keputusan. H0 ditolak, maka H1 diterima, atau H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, untuk contoh soalnya sendiri, seorang kepala sekolah ingin mengetahui apakah rata-rata nilai matematika peserta didik kelas 12 lebih rendah dari 75. Untuk itu, ia mengambil sampel acak sebanyak 30 peserta didik dan disajikan pada tabel berikut ini dengan taraf signifikan 5%. Nah, ini untuk data nilai ujian matematika. Nah, langkah-langkah pengujiannya yang pertama yaitu kita menentukan hipotesis H0, rata-rata nilai ujian matematika peserta didik tidak lebih rendah dari 75, dan H1, rata-rata nilai ujian matematika peserta didik lebih rendah dari 75. Nah, untuk hipotesis statistikanya sendiri yaitu H0 mu0 lebih dari sama dengan 75, H1 mu0 kurang dari 75. Dengan taraf signifikan yaitu 0,05. Kriteria pengujiannya, jika T hitung lebih dari sama dengan min T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jika T hitung kurang dari min T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Atau jika sig kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jika sig lebih dari 0,05, maka H1 ditolak dan H0 diterima. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengujian menggunakan SPSS. Berikut datanya yang disajikan pada tabel Excel. Untuk langkah-langkahnya yaitu salin terlebih dahulu tabel nilainya. Pada data view, ke variabel view, namanya sendiri yaitu nilai ujian atau X saja. Nanti di bagian label diberi nama nilai ujian matematika. Untuk desimalnya setelah itu kita kembali lagi ke data view. Kemudian pengujiannya yaitu klik analyze, terus compare min, pilih one sample t-test, masukkan ujian matematika pada tes variabel. Nah, tes value sendiri yaitu 75 karena nilai yang akan kita tentukan yaitu apakah lebih kecil dari 75. Selanjutnya, klik option. Perhatikan confidence interval persentase, yaitu kita menggunakan alfa 5%, maka presentasi 10%, kemudian continue, setelah itu oke. Nah, di sini diperoleh nilai sig yaitu 0,000 pada tabel one sample test. Nah, karena kita uji satu pihak kiri, maka
karakteristik tersebut harus dibagi 2 karena 0,000 dibagi 2 sama dengan 0,00, maka kesimpulannya H0 diterima. Jadi, berdasarkan hasil SPS tadi diperoleh SIG 0,005 sehingga nilai rata-rata ujian peserta didik lebih rendah dari 75. Jadi yang diterima yaitu H1. Sudah sekian langkah-langkah uji pihak kiri menggunakan SPSS. Terima kasih. Selanjutnya yaitu paired sampel t-test. Paired sampel t-test atau uji T berhubungan, berpasangan, atau dependen. Jadi, sampel dependen dapat diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama, namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, yaitu pengukuran sebelum dan sesudah dilakukan sebuah treatment. Untuk syarat uji paired sampel t-test itu, sampel berasal dari populasi berdistribusi normal, kedua kelompok data merupakan data dependen, dan jenis data yang digunakan adalah interval atau rasio. Untuk rumusan uji hipotesisnya, H0, mu1 sama dengan mu2, atau rata-rata kedua populasi sama, H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2, atau rata-rata kedua populasi tidak sama. Berikut ini adalah contoh persoalannya. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah penggunaan aplikasi pembelajaran matematika berbasis multimedia dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa di salah satu SMA di Kota Semarang. Dari satu kelas, diambil sampel sebanyak 13 siswa yang mengikuti tes prestasi sebelum dan sesudah penggunaan aplikasi pembelajaran tersebut. Peneliti menggunakan taraf signifikansi alfanya 0,05. Apakah penggunaan aplikasi pembelajaran berbasis multimedia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi siswa? Ya, selanjutnya kita akan menggunakan SPSS untuk mengujinya. Pertama di sini kita sudah ada datanya. Jadi ini adalah datanya. Kemudian kita copy data ini ke dalam SPSS. Kita copy datanya ke dalam SPSS. Kemudian kita ke variable view. Terus var ini kita ganti menjadi pretest. Kemudian yang ini kita ganti menjadi post test. Kemudian desimalnya kita nolkan. Lalu di sini labelnya boleh kita kasih label pretest. Dan yang ini adalah post test. Untuk measure-nya kita ganti menjadi scale. Lalu ini juga scale. Kemudian kita kembali lagi ke data view. Pertama, kita akan melakukan uji normalitas karena tadi seperti yang kita tahu, syarat uji paired sampel t-test itu sampel harus berasal dari populasi berdistribusi normal. Jadi kita akan tes normalitasnya terlebih dahulu. Pertama, kita klik analyze, kemudian descriptive statistic, kemudian kita klik explore. Setelah itu, kita masukkan data pretest dan posttest ke dalam dependent list. Lalu kita klik plots. Lalu kita centang yang normality plots with test. Kemudian continue dan oke. Di sini terlihat di tabel output test of normality bahwa pada bagian Shapiro-Wilk
Untuk nilai pretest itu 0,345 dan posttest itu 0,114, di mana nilai keduanya ini lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua nilai tersebut berdistribusi normal. Dengan demikian, persyaratan untuk uji t-test terpenuhi. Maka dari itu kita akan melakukan uji t-test. Kita kembali lagi ke data yang tadi. Kita kembali lagi ke data ini. Kemudian, kita akan melakukan uji sampel t-test. Oke, pertama-tama kita klik Analyze, kemudian kita klik Compare Means, lalu pilih yang sampel t-test. Nah, kemudian kita masukkan pretest ke dalam variabel 1 dan posttest ke dalam variabel 2. Setelah itu kita klik Option, dan pada kotak dialog yang confidence interval percentage kita masukkan sebesar 95% karena tadi kita memakai taraf signifikansinya itu 0,05. Lalu continue dan oke. Nah, ini hasil outputnya. Bisa kita lihat di hasil output yang pertama atau pada tabel output sampel statistik. Ini pada bagian min kita lihat bahwa rata-rata pretest itu sebesar 54,62 dan rata-rata posttest sebesar 67,69. Karena nilai posttest lebih besar dari nilai pretest, maka dapat diartikan bahwa secara deskriptif ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara posttest dan hasil antara pretest. Kemudian untuk hasil output yang kedua pada tabel paired sample correlation, bisa kita lihat bahwa nilai koefisien korelasinya itu sebesar 0,350 dengan nilai sigma 0,242. Karena nilai sigma lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel pretest dan variabel posttest. Kemudian kita lihat di tabel output sampel testnya, kita ketahui di sini nih, stick to tilt-nya itu sebesar 0,002 atau kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar pretest dan posttest. Artinya, terdapat pengaruh penggunaan aplikasi multimedia dalam meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa SMA. Selain membandingkan antara nilai SIG dengan alfa, cara lainnya adalah membandingkan nilai T-hitung dengan T-tabel. Pada kali ini kita hanya menggunakan SPSS. Jadi seperti itu langkah-langkah pengujian sampel t-test menggunakan SPSS. Selanjutnya kita akan membahas mengenai uji dua sampel tidak berhubungan atau independen. Uji T dua sampel tidak berhubungan, biasa dikenal dengan independent sample t-test, merupakan uji yang diperuntukkan untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua populasi atau kelompok data yang tidak berpasangan. Dua populasi atau dua kelompok data yang dikatakan independen jika kelompok data satu itu tidak mempengaruhi kelompok data yang lainnya. Sebagai contoh data independen yaitu hasil belajar matematika siswa yang diajar dengan metode PBL dan siswa yang diajarkan dengan metode ceramah, itu merupakan dua kelompok data yang berbeda. Lalu ada juga hasil ujian matematika antara siswa laki-laki dan siswa perempuan di kelas 7A. Itu juga merupakan dua kelompok data yang tidak berpasangan. Lalu skor tes siswa dengan gaya belajar visual dan siswa dengan gaya belajar kinestetik, dan masih banyak lagi. Nah, untuk syarat sebelum kita melakukan uji T independen, yang pertama pasti kedua kelompok data itu harus independen dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Lalu yang kedua, skor dalam setiap populasi atau setiap kelompoknya itu harus berdistribusi secara normal. Lalu yang ketiga, kedua data atau kelompok harus memiliki varians yang homogen. Lalu yang keempat, jumlah datanya masing-masing harus kurang dari 30. Nanti kalau ada kasus jumlah datanya itu lebih dari 30, sebaiknya kita menggunakan uji Z.
Nah, di sini ada contoh seorang guru matematika ingin mengetahui perbedaan kecepatan rata-rata penyelesaian soal matematika siswa SMP dengan musik klasik. Lalu, ia memilih 16 siswa secara acak dan bagi mereka ke dalam dua kelompok. Yang pertama ada kelompok eksperimen atau KE dan kelompok kontrol atau KK. Dengan KE adalah kelompok siswa yang mengerjakan soal matematika sambil mendengarkan musik klasik, sedangkan KK adalah kelompok siswa yang mengerjakan soal matematika tanpa mendengarkan musik apapun. Lalu, guru itu mencatat waktu yang dibutuhkan setiap siswa untuk menyelesaikan soal, bentuknya dalam detik, dan didapat hasil sebagai berikut. Kita bisa lihat di tabel di sebelah kanan. Nah, pada kasus kali ini kita menggunakan alfa sama dengan 0,05. Nah, yang pertama kita lakukan dulu uji asumsi atau uji prasyarat independent sample t-test. Yang pertama tadi bahwa kedua data itu harus independen atau tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Dan diketahui bahwa data tadi itu independen, jadi nggak mempengaruhi satu sama lain. Lalu datanya kurang dari 30 dan itu juga terpenuhi. Lalu selanjutnya kita akan mencari apakah data itu memiliki distribusi yang normal. Untuk menguji normalitas, kita pertama menentukan hipotesis penelitian dengan H0 itu data berdistribusi normal dan H1-nya data tidak berdistribusi secara normal. Lalu kita menggunakan tara signifikan alfa sama dengan 0,05 dan kriteria pengujian tolak A0 jika nilai sig itu lebih dari alfa. Lalu kita akan memasukkan datanya, kita akan cek datanya dengan SPSS. Kita masukkan datanya ke data view di SPSS, kemudian kita masuk ke variabel view, yang ini kita namai dengan KE dan yang ini kita namai dengan KK. Nah, karena kita tidak menggunakan desimal, maka sebaiknya kita nolkan saja di kolom desimalnya. Lalu labelnya kita beri nama kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Lalu kita kembali ke data view. Untuk menguji normalitas, kita klik analyze, lalu descriptive statistic, lalu setelah itu explore. Untuk kedua data ini, kita masukkan ke dependent list, lalu klik plots, kita centang normality plots with test, lalu continue dan oke. Nah, untuk melihat hasilnya, kita bisa lihat di tabel test of normality. Nah, di sini ada dua macam cara, yaitu ada Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Nah, karena tadi datanya itu kurang dari 30, maka kita gunakan yang ini. Kita lihat di tabel yang Shapiro-Wilk. Nah, kita dapatkan nilai sig kelompok eksperimennya adalah 0,767 dan nilai sig dari kelompok kontrolnya itu 0,984. Nah, untuk penarikan kesimpulannya, karena nilai sig KE sama dengan 0,767 lebih dari 0,05, artinya H0 diterima. Jadi data KE adalah termasuk dalam data yang berdistribusi normal. Lalu nilai sig KK tadi sudah kita ketahui bahwa nilai KK itu adalah 0,984 lebih dari 0,05, artinya H0 diterima. Jadi data KK atau kelompok kontrolnya itu berdistribusi secara normal. Lalu yang kedua, kita akan menentukan homogenitas kedua data tersebut. Nah, yang pertama kita menentukan hipotesis penelitiannya dulu dengan H0, artinya data memiliki varians yang homogen, dan H1 data tidak memiliki varians yang homogen. Lalu kita menggunakan tara signifikan alfa sama dengan 0,05 dengan kriteria pengujian tolak A0 jika nilai sig-nya itu lebih dari alfa atau 0,05. Lalu kita akan beralih ke SPSS. Nah, dengan data yang sama tadi, kita bisa
pindahkan dulu ini ke sini. Nah, tadi data ke-8 1 sampai 8 itu adalah kelompok eksperimen atau KE, dan 9 ke 16 itu adalah kelompok kontrol atau KK. Jadi ini kita bisa isikan sesuai dengan kodenya. Kalau KE itu 1 dan KK-nya itu 2. Nah, karena ini masih bentuknya seperti tadi, kita bisa edit di sini dengan tadi yang kolom yang pertama itu kita namai sebagai Y dan ini kita namai sebagai grup. Nah, ini labelnya kita juga ganti menjadi Y-nya itu adalah kecepatan pengerjaan soal matematika. Lalu untuk yang grup ini kita isikan kelompok siswa. Nah, dalam grup tadi kan ada 2 macam grup, jadi value-nya ini kita isikan. Untuk value yang pertama itu adalah kelompok eksperimen. Lalu value yang kedua kita beri label kelompok kontrol. Oke, lalu kita klik OK. Kemudian kita masuk ke data view. Nah, selanjutnya kita akan menguji homogenitas kedua data tersebut. Kita klik Analyze, lalu Compare Means, lalu One Way ANOVA. Nah, untuk kecepatan pengerjaan soal ini kita masukkan ke dependent list, lalu kelompok siswanya kita masukkan ke vector. Lalu kita klik option di sini dan centang homogeneity of variances, continue dan OK. Nah, kita bisa lihat di sini di tabel test of homogeneity of variance kita dapatkan nilai sig-nya itu adalah 0,875. Maka artinya karena tadi kita sudah melihat hasil nilai sig-nya tadi adalah 0,875 lebih dari 0,05, artinya 0 diterima, jadi data memiliki varians yang homogen. Lalu karena kita sudah melakukan keempat uji asumsi atau uji prasyarat independent sample t-test, maka selanjutnya kita akan melakukan uji t-independent. Yang pertama, kita menentukan hipotesis penelitian. Dengan H0 itu artinya tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan terhadap kecepatan pengerjaan soal matematika siswa yang mendengarkan musik klasik dengan yang tidak mendengarkan musik apapun. Lalu yang H1 artinya ada perbedaan rata-rata yang signifikan terhadap kecepatan pengerjaan soal matematika siswa yang mendengarkan musik klasik dengan yang tidak mendengarkan musik apapun. Nah, kita menggunakan taraf signifikannya alfa sama dengan 0,05 dan kriteria pengujiannya tolak H0 jika nilai sig itu lebih dari alfa. Dan kita akan kembali ke SPSS tadi dengan data yang sama. Kita akan menguji independent sample t-test. Kita klik Analyze, lalu Compare Means, lalu kita pilih yang independent sample t-test. Nah, untuk yang Y ini kecepatan pengerjaan soal itu kita masukkan ke test variabel, dan kelompok siswa ini kita masukkan ke grouping variabel, dan kita klik Define Groups. Untuk grup 1 kita klik 1, grup 2 kita klik 2, Continue, dan OK. Nah, untuk hasilnya kita bisa lihat di tabel independent sample t-test ini. Nah, di sini ada 2 baris, yang atas dan yang bawah. Nah, untuk yang atas itu adalah ketika kedua data tersebut memiliki varians yang sama atau homogen. Dan yang bawah ini bisa kita lihat ketika nanti kedua data atau kelompoknya tadi tidak memiliki varians yang sama atau tidak homogen. Nah, karena tadi sudah kita cek sama-sama bahwa
variansnya homogen, jadi kita lihat yang baris yang atas. Nah, kita lihat di kolom yang sig to tail ini, kita dapatkan nilai sig-nya itu adalah 0,00. Jadi, berdasarkan output SPSS tadi, kita dapat melihat bahwa nilai T itu atau nilai sig-nya itu adalah 0,00 kurang dari 0,05, dan ini berarti H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa waktu yang dibutuhkan kedua kelompok untuk menyelesaikan soal matematika itu berbeda secara signifikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.